Hari kelulusan manusia, putus hubungan, ada kalanya aku mulai merasa jauh dengan kekasihku walaupun sebenarnya kami tidak menghadapi masalah yang serius. Dua orang yang berteman pun bisa menjauh bila salah satunya pindah sekolah, karena minat mereka akan berubah dan pada akhirnya mereka akan putus hubungan. Dan keadaan itu tidak bisa dijelaskan dengan satu kata. Bosan. Dalam situasi itu, semakin aku berusaha menghidupkan kembali hubungan itu, aku merasa semakin kesepian. Aku juga bertanya. Tanya kenapa aku begitu pemaksa dan egois. Tetapi, selera kita bisa berubah, baik itu menyangkut benda maupun manusia, karena tujuan dan prioritas hidup berubah, orang-orang yang saling berhubungan pun terus berubah. Ketika menyukai hal-hal berbau sosiologi, aku jatuh cinta pada orang-orang yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Ketika tertarik pada film dan musik, aku jatuh cinta pada orang-orang yang berpenampilan seperti seniman. Ketika ingin menjadi orang yang pintar melucu, aku bergaul dengan orang-orang yang tahu cara melucu. Ketika sedang merasa sedih, aku menghabiskan waktu dengan orang-orang yang bersikap penuh pengertian. Di saat seperti itulah aku merasa bisa menjadi diriku yang terbaik. Kita dipengaruhi oleh orang-orang yang berhubungan dengan kita, dan setelah berpisah dengan mereka, kita akan berkembang dengan sebagian dari diri mereka. Seseorang yang menangis saat upacara kelulusan bukan menangis karena ia ingin tetap bersekolah selamanya. Itu hanya ritual perpisahan, sama seperti wajah dan tubuh kita yang berubah seiring bertambahnya usia. Tentu saja lingkungan di sekitar kita juga akan berubah. Jika suatu hubungan tidak lagi membuatku berkembang atau terinspirasi, aku akan memutuskannya tanpa ragu. Seperti kita yang melepaskan diri secara finansial dan psikologis dari orang tua ketika sudah menginjak usia dewasa, kita harus mengakui bahwa perselisihan dan perpisahan akan selalu ada. Jika kita memaksa diri mengenakan ukuran pakaian yang tidak lagi sesuai untuk kita sekarang, pada akhirnya kita hanya akan membenci diri sendiri. Banyak panduan yang mengajari kita bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri, tetapi menurutku prinsip dasarnya adalah memeriksa kondisi pikiran kita secara berkala. Setelah menyadari perubahan diri kita, barulah kita bisa mencari orang yang sesuai dengan siapa kita memulai hubungan baru. Hanya orang-orang yang berpikir mereka bisa pergi kapan sajalah yang bisa bertahan di masa sekarang. Aku sangat menyukai puisi karya Moon Tae-joon yang berjudul Moving Grassland. Puisi ini bisa diartikan sebagai puisi tentang perubahan, pertumbuhan, dan jarak yang pantas di antara orang. Berikut kutipannya, ku bentangkan padang rumput di antara kau dan aku, kau beternak domba dan aku beternak yak. Namun kita tahu hidup bersama domba dan yak berarti kita harus hidup berpindah-pindah. Kau pindah mencari tempat baru untuk domba-dombamu, aku pindah mencari tempat baru untuk yak-yakku.